Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku dengan Ibu. Bagi yang belum pernah melihat wajah Ibu di kelas 10, perkenalkan, nama Ibu Yeni Hendrayani, guru kimia kalian. Nah, anak-anakku, materi kita kali ini Ibu ingin memberikan pengenalan tentang alat-alat di laboratorium kimia plus pengenalan labnya. Kita mulai saja langsung ya, supaya lebih efektif waktunya. Anak-anakku, di sini ada beberapa alat di lab kita yang sering kita gunakan untuk praktikum. Jadi yang saya keluarkan saat ini yang sering atau yang biasa kita gunakan pada umumnya ya. Yang pertama, barangkali kalian sudah mengenal, ini dia, tabung reaksi. Nah, di SMP pun pasti kalian sudah mengenal ini ya. Namanya tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini biasanya ada tempatnya. Nah, tempatnya ini rak tabung. Jadi kalau misalnya di sini ada larutan atau zat cair yang kita akan reaksikan, kemudian kita ingin menunggu reaksinya, bisa kita simpan seperti ini, gitu ya. Tapi kalau setelah selesai, misalkan ini dibersihkan supaya kering, nah kita simpannya seperti ini, gitu ya. Ini untuk tabung reaksi. Berikutnya yang tak kalah terkenal dalam lab kimia itu adalah gelas kimia. Ini dia. Ini gelas kimia berbagai macam ukuran, sekolah kita punya. Ini yang 100 ml. Ada yang paling besar sampai 2 liter juga ada. Ini yang contoh salah satunya yang 600 ya, ini ada. Kemudian kita masuk ke, nah ini dia, namanya ini gelas ukur ya. Gelas ukur ini berbagai ukuran kita punya, mulai dari yang 5, 10 sampai dengan 1 liter. Ini contohnya seperti ini. Diingat ya, ini gelas kimia. Berikutnya kalian akan mengenal, ini dia, dalam kimia khas sekali. Ini namanya labu Erlenmeyer. Kita juga punya beberapa ukuran yang terkecilnya ini kita punya ya, 100 ml. Berikutnya saya perkenalkan, barangkali ini belum kalian sempat pakai atau sempat kenal di SMP. Ini dia, bukan botol gin ya, tapi ini namanya labu takar. Jadi fungsinya ini sebenarnya sama dengan yang tadi untuk mengukur, hanya ini punya ketelitian yang lebih akurat. Di sini misalnya ukurannya 50 ml. Nah, di sini ada lingkaran biru. Jadi 50 ml itu harus diukur sampai pada meniskusnya tepat berada di atas garis biru ini. Gitu ya. Ini yang 50 ml paling kecil. Fungsinya untuk membuat larutan supaya konsentrasinya tepat ya. Ini yang paling besarnya 1000 ml ya, 1000 ml atau 1 liter. Berikutnya ini dia, barangkali juga di SMP kalian belum kenal. Nah, ini namanya pipet volume. Ya, pipet volume. Ini fungsinya sama untuk menakar juga, untuk mengukur juga. Ini punya ketelitian yang akurat, tingkat akurasinya juga lumayan bagus, karena di sini sudah ada tanda lingkaran penanda. Misalnya ini 10 ml. Artinya kita kalau sampai zat cairnya di sini, meniskus zat cairnya di atas lingkaran ini, maka berarti dia pas 10 ml. Nah, ini pipet volume ini biasanya digunakan pada proses titrasi atau penentuan suatu kadar dengan metode titrasi. Berikutnya Ibu akan perkenalkan, kalau ini udah tahu ya, ini corong kaca. Berbagai ukuran kita punya corong kaca. Temannya dari pipet volume kita akan mengenal dalam titrasi itu, ini dia. Ini namanya buret anak-anakku. Bentuknya seperti ini. Ya. Kita punya ukuran yang 50, 80 dan 100.
Ini fungsinya untuk menempatkan larutan yang konsentrasinya atau kadarnya sudah diketahui, untuk bisa mengetahui kadar larutan yang lain yang belum diketahui konsentrasinya, atau kita sebut nanti prosesnya titrasi ya, ada pelajarannya di kelas 11. Nah, anak-anakku ini pada titrasi ini kita menggunakan buret. Nah, ini ada kerannya ya. Ini ada kerannya. Ini untuk memutar, untuk mengeluarkan zat cairnya atau larutannya ya. Kemudian cara penyimpanannya, ini ada batang statif dan dudukan statif, dan ini ada klem ya, namanya klem atau penjepit lah gitu ya, klem dari buret. Nah, caranya kalian tekan, pencet gini nanti, lalu lepas, maka dia akan tersimpan dengan baik. Dan ini akan kalian coba nanti kalau kita sudah efektif belajar di sekolah kelas 11 ya, mempelajari bagaimana teknik titrasi itu dilakukan. Berikutnya kita akan berkenalan dengan ini aja dulu ya. Barangkali kalau ini sudah pernah kalian temukan di lab SMP kalian. Nah, ini namanya lampu spiritus ya. Seperti ini, pembakar spiritus. Ini bisa alkohol isinya, bahan bakarnya bisa juga spiritus. Kemudian ini kaki 3 ya untuk penyangganya nanti. Berikutnya ini kasa asbes, ini untuk penahan fungsinya supaya pemanasannya tidak langsung ke gelas kimia ya. Biasanya nanti dipanaskan, wadah yang dipanaskan adalah gelas kimianya seperti ini. Kemudian berikutnya kalian akan mengenal termometer, tapi termometernya berbeda dengan termometer yang ada di rumah barangkali ya. Kalau termometer yang kalian punya itu termometer suhu untuk badan, kalau ini termometer alkohol. Jadi ini untuk bisa mengukur suhu larutan. Ini sering kita pakai nanti ya di praktikum kimia. Berikutnya kalian sudah mengenal ada neraca atau boleh timbangan. Ini yang non digital ya. Ini di SMP biasanya sudah diperkenalkan. Berikutnya untuk kuantitatifnya bisa lebih akurat, ini kita pakai yang digital ya. Ini lebih tingkat akurasinya lebih bagus daripada yang manual. Kemudian di sini ada klem lagi, klem penjepit, tapi penjepitnya beda dengan yang tadi. Ini penjepitnya biasanya digunakan untuk elektrolisis. Nah, elektrolisis itu ini. Kita pakai pipa U untuk wadah larutannya. Lalu cara menyimpannya nanti seperti ini, dicapitkan. Nah, ini klem khusus untuk pipa U ya. Kemudian di depan sini, nah ketika kita mau misalnya pembuatan sabun cair atau sabun padat, kita membutuhkan ini dia. Ini namanya magnetic stirrer dan heaternya. Fungsinya untuk membuat campuran homogen dengan pengadukan yang konstan dengan suhu tertentu. Jadi ini bisa untuk mengaduk ya, memutar. Kemudian bisa juga sekaligus kita mengatur suhunya. Biasanya alat ini kita pakai itu untuk membuat sabun batang atau sabun cair ya. Kemudian ini anak-anakku, ini di SMP kalian sudah mengenali ini. Ini plat tetes ya. Jadi biasanya ini pada uji karbohidrat, protein, lemak ya, ada kita pakai ini. Kemudian berikutnya, nah ini dia. Ini dari kayu. Ini adalah penjepit dari tabung reaksi. Jadi kalau tabung reaksinya kita panaskan agar tangan kita lebih aman, nah
kita capit dia seperti ini ya. Kemudian ada lagi nih ya, lumpang aluk ya. Ini fungsinya sebenarnya untuk menghaluskan. Di biologi SMP itu biasanya ini sering digunakan. Nah, sekarang anak-anakku kita mengenal lingkungan dari lab kimia SMA Sumatera 40. Kita mulai dari sini anak-anakku. Di sini ada tempat penyimpanan bahan ya. Di sini padatan semuanya. Ini padatan-padatan. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan semua zat cair ya, larutan murni maupun zat cair larutan maupun zat cair murni. Ini pun sama anak-anakku ya, sama. Oke. Berikutnya di sini ada tempat alat-alat di sini. Isinya alat-alat kaca yang biasa kita gunakan ketika praktikum kimia. Sebelahnya pun demikian sama anak-anakku ya, ini wadahnya dan banyak peralatan-peralatan kimia yang sebenarnya saya simpan dulu, tidak semua saya keluarkan supaya lebih rapi penyimpanannya. Nah anak-anakku, namanya lab kimia, kita harus bersahabat dengan instalasi air. Maka di lab kita sudah dilengkapi dengan adanya instalasi air. Kalau kalian nanti praktikum kimia bersama ibu, maka kalian harus mau mencuci bersih kembali alat-alat kimia sendiri. Jadi di sini sudah disediakan ada sabun dan ada air yang mengalir. Ya, di sini sudah disiapkan ada 3 bak cuci ya, ada 3 bak cuci. Kemudian di sini kalian akan melihat ada beberapa rentetan buret ya, deretan buret. Ini deretan buret semuanya disimpan rapi di sini, maksudnya supaya lebih mudah digunakan oleh siswa. Ini khusus untuk nanti titrasi dan beberapa batang statif kita gunakan nanti untuk elektrolisis. Kimia juga harus ada instalasi listriknya anak-anakku. Nah, beberapa alat listrik di sini ada. Nah, di sini ya, ini alat-alat listrik yang biasanya kita gunakan untuk elektrolisis. Ada juga yang kecilnya, yang portable-nya. Dalam elektrolisis. Nah, kita gunakan ini power supply ya, ini miniaturnya tapi ini berfungsi dengan baik, jadi aman untuk siswa belajar elektrolisis. Nah, selebihnya anak-anakku, ibu akan sedikit saja memperkenalkan tentang bahan kimia, zat kimia yang ada di lab yang cukup agak sedikit berbahaya mungkin ya apabila kalian tidak tahu cara memperlakukannya, yaitu ada asam kuat. Nah, asam kuat saya ambil contoh ya, di sini ada HCl. Ini ya, HCl. HCl ini anak-anakku kalau kita buka ini ada berasap. Berhubung saya tidak menggunakan sarung tangan jadi tidak saya buka, tapi kalian akan melihat di sini ada lambang. Ya, nanti ada lambang. Nah, di sini. Ini ada lambangnya. Toksik artinya dia beracun ya. Korosif berarti menyebabkan perkaratan. Kemudian terakhir di sini dangerous for environment. Artinya ini berbahaya sekali untuk lingkungan sehingga tidak bisa dibuang begitu saja langsung ke tanah tanpa dicairkan. Nanti kalian akan ada penugasan dari ibu berkaitan dengan lambang-lambang yang terdapat pada bahan-bahan atau zat-zat kimia. Ada yang flammable misalnya. Selain yang tadi ya, ini ibu punya spiritus bahan bakar dan ini ada lambangnya seperti ini anak-anakku. Nah, lambang ini menunjukkan mudah terbakar atau flammable. Jadi kalian akan mengenal nanti kalau kita sudah masuk ke lab kimia, akan mengenal beberapa label dalam bahan-bahan
kimia, terutama dalam larutan yang menunjukkan sifat dari zat cair atau larutan tersebut, tingkat keamanannya, mudah atau tidak mudahnya terbakar, kemudian tingkat korosinya dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, untuk tugasnya kalian ibu tugaskan untuk mencari label-label lain, ya, keterangan lain yang menunjukkan indikasi-indikasi tertentu yang biasa diberikan pada diberikan sebagai penanda pada setiap bahan kimia. Misalnya yang tadi saya sudah sampaikan kan, misalnya ada gambar ini. Kalian cari gambarnya, lalu ini maknanya apa? Maknanya misalnya ini mudah terbakar. Kemudian tadi ada lambang tengkorak. Nah, ada lambang tengkorak seperti ini. Ini berarti lambangnya toksik. Jadi kalian cari ya lambang-lambang lain yang berhubungan dengan pelabelan dari bahan atau zat kimia. Anak-anakku, lab kimia juga harus ada pengamanan karena kemungkinan terjadinya kecelakaan ketika di lab itu ada. Salah satunya adalah kebakaran. Maka lihat di sebelah sana itu ada khusus alat pemadam kebakaran. Ukurannya memang kecil, tapi itu difungsikan masih bisa untuk memadamkan kebakaran yang terjadi. Selebihnya kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anakku, semoga video pembelajaran kali ini bisa menambah pengetahuan kalian khususnya untuk laboratorium kimia tingkat SMA. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.